Bismillah. Jadi kita sejenak bersama ayat 11 surah Sajadah. Qul, kasih tahulah mereka. Yatawaffakum, kamu tiba saatnya akan mati. Malakul maut, ruh kamu akan dicabut oleh malaikat maut. Malak, bahasa Qurannya malak. Ada juga malaikat. Malakul maut, kamu tiba saatnya akan dicabut ruh kamu oleh malaikat maut. Allazi wukila bikum, yang ditugaskan untuk kamu. Jadi dalam tafsir, kalau kita lihat tafsir, di rumah setiap orang beriman itu ada petugas malaikat maut. Setiap rumah ada petugas. Bosnya seorang Israel, itu ketuanya. Di setiap rumah ada petugas yang memerhatikan orang itu. Katanya dalam tafsir, paling kurang dia mengambil rekod, mengambil catatan 5 kali. Orang kampung rekor tahu, rekor. Catatan lah, prestasi lah. Ibarat orang sekolah ponten, ngasih nilai. Petugas malaikat maut di rumah orang beriman ngasih nilai 5 kali sehari semalam. Ada cerita di zaman Rasulullah. Rasulullah SAW pernah terlihat Israel di samping sahabatnya. Nabi nampak sahabatnya ada Israel sama. Ngapain di sini katanya? Ini sahabat ini mau dicabut sudah ini katanya. Malaikat Israel. Ya, malaikat Israel. Iya, itu Israel dikiranya nanti orang Israel. Malaikat Israel. Ya. Subhanallah. Israel itu artinya hamba Allah. Itu orang-orang nggak benar Israel. Itu cerita lain nanti. Arti Israel itu bagus. Hamba Allah artinya. Abdullah artinya. Israel. Dilihat dari Muhammad, malaikat Israel di samping sahabatnya. Tahulah Nabi Muhammad tujuannya untuk cabut. Jadi Rasulullah bilang apa? Kasihanlah katanya. Jangan dikasari ya katanya. Tolong diurus dengan lemah lembut. Ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Kata Israel macam mana? Kata malaikat Israel, ya Muhammad saya tahu. Tapi saya ini mencabut orang itu bukan sesuka hati saya. Bukan main tarik saja macam itu. Saya mencabut roh setiap orang itu ada garis panduannya, ada guideline-nya. Garis panduannya dia sendiri yang bikin. Karena petugas-petugas saya 5 kali salam mencatat prestasi orang ini. Jadi saya mencabut ikut prestasinya. Bukan semua mau saya. Jadi setiap orang berbeda cara malaikat mau mencabut ruhnya. Karena beda prestasi. Dihuraikan oleh ulama lagi, malaikat mencatat prestasi itu 5 kali waktu sholat. Bapak sembahyang ke masjid, tentu pontennya A lah ya, terbaik. Ibu sholat di masjid, enggak terlambat. Kalau terlambat, orang sudah baca Fatihah baru dia Allahu Akbar, masbuk istilahnya ya, itu enggak tinggi lah nilainya. Kalau dia sembahyang di rumah, rendah lah nilainya. Subhanallah. Jadi datang ke masjid ini, ke musola ini rumah Allah ya. Ini mempermudah saat kematian. Ini ayatnya. Buka nanti. Qul yatawaffakum, katakanlah sama orang itu, masyarakat itu, jemaah itu, kamu akan dimatikan, diwafatkan oleh malakul maut allazi wukila bikum, yang bertugas untuk kamu, ada di setiap rumah anggotanya. Nanti pas ajalnya tiba, diserahkanlah. Macam anak sekolah, ini raportnya, ini buku catatan prestasinya, ini hasilnya. Subhanallah. Subhanallah. Summa ila rabbikum turja'un, penghujung ayatnya. Kemudian kamu akan kembalikan kepada Allah. Ruh kamu akan serahkan kepada Allah. Mula-mula masuk kubur dulu ya. Kemudian dari kubur di interview ditanya beberapa pertanyaan.
Subhanallah. Ada kawan baik saya, dulu lama serumah dengannya di Brunei. Dia meninggal dunia sesudah subuh, waktu menunggu duha di masjid. Menunggu sholat duha, dia sesudah subuh dia tidak pulang, tunggunya duha, tengok waktu duha. Di situ diambil. Nah, kemarin pas di awal Ramadan itu ada juga jemaah yang meninggal di Simpang Ampe, masih di masjid, di musola. Dia sesudah sholat dia masih mengemas-gemaskan, membereskan musola masjid. Di situ diambil ruhnya. Subhanallah. Ada ibu dulu di Batu Sangkar meninggal sesudah maghrib di masjid. Waktu berwirid sesudah maghrib, waktu bertahlil, la ilaha illallah. Mereka baca tahlil di sana sesudah maghrib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Situ ibu itu meninggal. Dalam tahun lalu kami berziarah ke sana karena menantu orang sana. Jadi kami pergi sana, tanya ibu di sana tuh, kata ibu tuh, saya yang merebahkan jenazahnya, kata, sebab sudah dia mengembuhkan nafas terakhir, sudah dia meninggal, saya merebahkannya Ustaz. Saya antara satu dengan ibu tuh katanya. Biasanya orang yang rajin datang ke masjid dengan ilmu, dengan keyakinan, itu hidupnya akan diurus Allah, hidup matinya jasmani dan rohaninya akan diurus Allah. Kalau jauh dari masjid, hidupnya kusut tuh, hidupnya sembraut tuh, hatinya pikirannya galau tuh. Jadi itulah gunanya kita datang ke masjid, ya, berdasarkan ayat nomor 11 tadi surah Sajadah, bahwa kita diperingatkan di sini malaikat maut itu sudah ada di rumah kita. Itu dalam tafsirnya, di sini tidak ada dalam tafsirnya. Kalau kita baca tafsir baru ketemu. Yang mencabut itu seorang saja, Israel, tapi yang petugasnya di setiap rumah ada. Bila tiba saatnya, diserahkanlah tadi prestasinya. Kalau anak sekolah macam rapornya, diserahkan nih rapornya bos. Tengoklah, dia akan cabut mengikut rapor tadi, rekornya tadi. Jadi kata Israel kepada Muhammad, tenang saja di situ. Saya mencabut itu bukan sesuka hati saya. Saya mencabutnya ada pedomannya, ada panduannya, ada catatannya, ada bukunya. Ada juga dalam ayat lain dikatakan, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Orang yang jahat itu akan dicabut dengan kasar, orang yang baik itu akan dicabut dengan lemah lembut. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Nanti kita ketemu lagi insyaallah kalau ada masa. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat ayat 11 surah As-Sajadah. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa ardana ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.